Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang analisis regresi linier yang kemarin. Jadi kalau kemarin kita belajar tentang analisis regresi linier, hari ini kita akan belajar tentang pengujian asumsinya. Jadi pengujian asumsi regresi linier ini dilakukan pada residualnya, yaitu pada selisih antara Y prediksi dengan Y aktualnya, begitu. Jadi bukan pada data aslinya. Jadi kita lakukan pemodelan regresi dulu, baru kemudian kita lakukan uji asumsi klasik. Seperti itu. Nah, capaian pembelajarannya adalah mampu memodelkan regresi serta menguji asumsi yang disyaratkan dengan program tertentu. Pokok bahasannya adalah pengujian asumsi pada regresi linier, dan ini adalah referensi yang digunakan untuk analisis regresi linier dan asumsinya, begitu. Nah, berikut ini adalah model asumsinya, yaitu variabel X dan Y pada regresi linier harus linier, kemudian variabel X itu dianggap tetap, jadi bukan merupakan variabel acak atau random variable, kemudian residual atau errornya itu berdistribusi normal dengan minnya 0 dan konstantanya tetap, kemudian tidak ada multikolinearitas yang artinya tidak ada korelasi atau hubungan yang sangat kuat di antara sesama variabel independen X. Jadi, suatu residual dikatakan ada multiko apabila ada korelasi yang sangat kuat antara variabel X-nya atau variabel independennya. Seperti itu. Nah, ini adalah uji asumsi pada analisis regresi linier. Jadi, asumsinya adalah IIDN. Identik. Nah, ini kemudian independen dan berdistribusi normal. Nah, sebenarnya bisa langsung dilihat dari 4 plot yang ada di slide ini. Jadi, yang dicek untuk uji asumsi klasik pada analisis regresi linier itu bukan data aslinya, tapi residualnya. Nah, residual itu apa? Yaitu selisih antara nilai observasi asli, jadi nilai Y-nya, dengan nilai prediksi model atau Y-topinya. Jadi selisihnya itu berapa? Nah, itu namanya residual. Nah, residual atau errornya itu yang dicek uji asumsinya. Apakah dia identik, apakah dia normal, apakah dia independen. Jadi IIDN, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah practice with R. Jadi yang pertama itu teman-teman install package car-nya, kemudian dipanggil library car, kemudian dipanggil data salaries-nya, kemudian head salaries ini untuk melihat 6 observasi pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini rank disiplin, your since PhD, your service, sex, dan salary ini adalah variabelnya. Kemudian STR salaries ini untuk melihat tipe datanya. Jadi misalkan rank, itu tipe datanya adalah faktor, disiplin faktor. Your since PhD adalah integer, seperti itu. Nah, ini adalah data-datanya. Yang pertama adalah asisten profesor, associate professor, dan yang lain sebagainya. Kemudian, attack salaries ini tujuannya untuk memanggil variabel tanpa menuliskan data frame. Data frame itu yang bagian atas-atasnya ini, seperti itu. Nah, berikut ini adalah detail dari data salaries for professors. Nah, datanya ada 397 data, kemudian variabelnya ada 6 variabel. Variabelnya terdiri dari rank, itu adalah faktor, maksudnya adalah kategorik, dengan kategorinya adalah associate professor, asisten profesor, dan profesor. Kemudian ada variabel disiplin, kategori juga yang terdiri dari A itu ada theoretical departments, B itu adalah applied departments. Kemudian ada year since PhD, itu adalah tahun setelah menjadi PhD atau doktor. Kemudian ada year service, itu adalah masa bakti. Kemudian ada sex, itu adalah jenis kelamin yang terdiri dari female dan male, perempuan dan laki-laki. Kemudian ada salary, yaitu gaji dalam dolar. Nah, dari data ini kita pengen tahu apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari gaji. Jadi apakah faktor rank, disiplin, year since PhD, year service, dan sex ini mempengaruhi gaji. Seperti itu. Jadi
kita pengen tahu dengan menggunakan analisis regresi linear berganda karena X-nya kan lebih dari 1, makanya dia pakai yang berganda begitu. Nah, yang pertama itu adalah eksplorasi data. Jadi sebelum kita melakukan analisis regresi linear, kita cek dulu karakteristiknya. Kita cek kulitnya, datanya itu dengan menggunakan eksplorasi data atau statistika deskriptif. Nah, ini adalah sintaks dari eksplorasi data. Yang pertama adalah summary solarize. Jadi ini untuk mengecek statistika deskriptifnya yang terdiri dari mean, first quantile, median, minimum, maksimum, third quantile, seperti itu. Jadi ini adalah mean, median, first quantile dari year since PhD, year service, sex, salary, disiplin, dan rank. Kenapa yang rank, disiplin, dan sex ini tidak ada nilai minimum, tidak ada first quantile, tidak ada third quantile? Itu karena rank, disiplin, dan sex ini adalah variabel kategorik. Jadi dia tidak bisa dihitung nilai minimumnya, atau kuantilnya, atau mediannya. Jadi hanya menghitung berapa banyak data per kategorinya. Jadi misalkan yang rank ini berarti asisten profesornya ada 67, associate profesornya ada 64 observasi, profesornya juga ada 266 observasi, begitu. Nah, kemudian ini juga untuk membuat matriks scatter plot, kemudian ini untuk menggabungkan datanya. Jadi digabungkan menjadi matriks antara year since PhD, year service, dan salary. Jadi sebenarnya eksplorasi data ini terserah teman-teman mau dicek seperti apa, mau dicek minimumnya, maksimumnya, mediannya, atau kuartilnya, atau third quartilnya. Jadi terserah teman-teman, disesuaikan dengan penelitiannya. Apa yang mau diteliti, terus kemudian tujuannya untuk apa. Nah, itu bebas. Namanya juga eksplorasi ya, jadi eksplorasinya terserah teman-teman, terserah peneliti itu sendiri. Mau dibuat scatter plot, box plot, terserah, tergantung dari tujuan dari penelitian yang teman-teman lakukan. Nah, misalkan eksplorasi data sebagai berikut. Nah, ini kan terlihat korelasi antara years since PhD, year service, sama salary-nya. Dari sini, dari dua ini, berarti kan ini kan year service ya, variabel year service, ini year service juga. Berarti dari sini, itu adalah hubungan antara years since PhD sama year service. Terlihat bahwa terdapat korelasi positif yang sangat kuat, artinya semakin lama seseorang menyandang gelar PhD, biasanya masa baktinya atau servisnya itu juga akan semakin lama. Karena kan semakin kanan semakin ke atas, begitu. Nah, kemudian ini itu adalah variabel salaries. Ini kan PhD ya. Nah, ini juga, ini sama. Jadi kanan sama ini tuh sebenarnya sama. Kemudian ini artinya adalah semakin lama waktu sejak lulus PhD, gaji cenderung meningkat. Namun, perhatikan bahwa sebaran data ini melebar. Dinilai gaji yang tinggi, makin ke kanan kan makin melebar ya dia ya. Jadi kalau makin ke kanan makin lebar, tapi dia masih mengikuti garis linearnya, berarti hubungannya juga masih kuat ya. Seperti itu. Kemudian kalau ini itu adalah year service sama salary. Jadi ada korelasi positif tetapi lemah hingga moderat. Secara umum, semakin lama masa bakti, gaji cenderung naik. Tapi variansinya sangat besar karena kan ini cenderung nyebar ya. Banyak juga yang tidak mendekati garis linier seperti itu. Sehingga dapat dikatakan bahwa variansinya sangat besar atau ada orang yang masa baktinya sama tapi gajinya jauh berbeda. Jadi seperti itu. Ini adalah salah satu eksplorasi data. Kalau misalkan teman-teman mau scatter plotnya, mau box plotnya, bebas. Jadi kembali lagi disesuaikan dengan penelitian yang teman-teman lakukan begitu. Jadi ini sebenarnya sama ya, ini sama ini. Tinggal dibalik saja, yang ini yang atas jadi di bawah. Kenapa dibalik? Karena skalanya kan kebalik ini. Sebenarnya artinya sama. Ini kan 50 segini, ini juga 50 segini ya. Nah, kemudian ini adalah eksplorasi data yang selanjutnya yaitu box plot.
Nah, di box plot ini untuk melihat outlier. Jadi biasanya kita menggunakan box plot ini untuk melihat ada tidaknya outlier dalam data. Nah, ini adalah sintaks dari R-nya. Kemudian dari sini, dari box plot variabel rank, variabel disiplin, kemudian variabel mil ini, kita bisa tahu bahwa ada outlier di sini. Nah, ini titik-titik ini itu adalah pencilan atau outlier yang sebaiknya harus dihilangkan karena nanti akan mengganggu dari proses analisis regresi linear sendiri atau hasilnya akan bias atau tidak sesuai dengan aktualnya. Begitu. Nah, kemudian setelah kita eksplorasi data, kita masuk ke pemodelan regresinya. Ini adalah sintaks R-nya, jadi model 1 ini bebas mau diisi apa, dinamai apa, misalkan regresi, atau regresi 1 atau model 1 bebas. Nah, LM ini adalah linear model, kemudian salary di sini itu adalah variabel Y-nya, kemudian ini adalah variabel X-nya. Jadi variabel X-nya ada year service, year since PhD, rank, disiplin, dan sex. Nah, ini diambil dari data salarisnya. Atau kalau sebelumnya datanya salarisnya sudah dikasih nama salaris, ya tinggal salaris saja. Tapi kan tadi belum ya, jadi tinggal ditulis data sama dengan salaris. Kemudian resi sama dengan model dolar residual. Nah, resi ini adalah residual dari modelnya ini. Kemudian Y fit model itu adalah nilai fit values. Jadi kita simpan dengan nama Y fit. Kemudian summary model 1 lah. Di summary model 1 ini akan keluar hasil pengujian dari model regresinya. Ada uji serentak atau uji F, uji parsial, R-square, dan lain sebagainya. Hasilnya adalah sebagai berikut. Ini adalah summary-nya. Ada residualnya dan nilai minimum, first quantile, median, third quantile, sama maksimum. Nah, ini adalah estimate. Ini adalah nilai estimasinya atau nilai beta 0, beta 1, beta 2, dan lainnya. Berarti 65955,2 ini adalah beta 0 atau interceptnya. Kemudian ini beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, beta 5, dan beta 6. Ini ada t-value. Itu adalah uji T-nya, statistik uji T. Kemudian ini ada p-value-nya. Jadi kalau di sini kan di bintang-bintang ini berarti dia signifikan karena dia memiliki p-value kurang dari 0,05. Jika alfanya 0,5, maka dapat dikatakan bahwa variabel-variabel ini signifikan atau berpengaruh terhadap salary. Seperti itu. Nah, untuk uji F-nya bisa dilihat dari sini. Ini adalah F statistik. Kemudian ini ada p-value-nya. Dari p-value-nya juga kurang dari 0,05. Berarti signifikan. Berarti ada minimal satu variabel X yang berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian ini adalah R-square-nya 0,45457. Nah, ini agak kurang baik ya. Karena dia jauh sekali dari angka 1 atau dari 100%. Makanya kita perlu cek apakah residualnya itu memenuhi asumsi IIDN atau tidak, seperti itu. Karena kan R-square-nya kan kurang bagus, jadi kita harus cek. Seperti itu. Nah, yang pertama itu adalah uji asumsi multikolinearitas. Multikolinearitas adalah sebuah fenomena di mana dua atau lebih variabel independen atau variabel X dalam model regresi berganda memiliki hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna atau sangat kuat. Jadi, antar variabel X-nya itu memiliki korelasi atau hubungan yang sangat kuat gitu. Nah, biasanya kita melihat dari nilai VIF-nya atau variance inflation factor. Jika semua variabel dalam model linear memiliki satu derajat bebas, maka digunakan VIF standar dengan rumus sebagai berikut. R square J-nya itu adalah koefisien determinasi saat variabel bebas ke J diregresikan terhadap variabel-variabel bebas lainnya dalam model. Kemudian GVIF ini digunakan jika dalam model memiliki lebih dari satu derajat bebas. Misalkan variabel kategori jabatan itu mempunyai 3 level. Manager, kemudian apa berarti asisten manajer, dan
pegawai biasa, misalkan seperti itu. Maka yang dihitung adalah Generalized Variance Inflation Factors atau GVIF. Nah, GVIF ini diinterpretasikan sebagai seberapa besar pembengkakan atau ukuran eclipse kepercayaan untuk koefisien variabel tersebut dibandingkan jika datanya bersifat ortogonal atau tidak saling berhubungan. Nah, selanjutnya adalah kriteria nilai, yaitu yang paling penting. Jadi kalau misalkan nilai FVIF-nya itu sampai 5, itu biasanya dianggap tidak kritis, jadi aman, tidak ada masalah multikolinearitas. Kalau di atas 5, itu menunjukkan adanya multikolinearitas yang cukup besar, bahaya, atau variabel-variabel independen terlalu mirip satu sama lain. Nah, biasanya ada beberapa literatur itu yang mengatakan kalau batasnya itu adalah 10. Jadi, sebenarnya terserah dari teman-teman, terserah dari peneliti, mau pakai ambang batasnya itu 5 atau 10. Jadi sebenarnya antara 5 sampai 10 itu juga masih dianggap aman untuk beberapa literatur. Jadi dikuatkan saja untuk literaturnya kalau memang teman-teman mau pakai batas ambangnya itu adalah 10. Jadi boleh pakai 5 atau 10. Jadi dikuatkan aja dari literaturnya seperti itu. Alasannya dikuatkan. Nah, ini adalah sintaks untuk identifikasi multikolinearitas. Diinstal dulu package rect class-nya, kemudian dipanggil package-nya, kemudian tinggal diketik aja VIF dalam kurung model 1. Model 1 ini kan yang tadi ya, yang pemodelan regresi linear tadi ya. Nah, terus di sini terlihat GVIF-nya. Year service GVIF-nya berarti 5,9, year since PhD 7,5, dan seterusnya. Berarti kan nilai-nilai GVIF ini lebih dari 5. Ada beberapa GVIF yang lebih dari 5. Berarti yang year service, year since PhD ya. Nah, berarti ada multiko. Sedangkan kalau yang rank, disiplin, sama seks, dia kurang dari 5, maka dia tidak ada multikolinearitas. Berarti nanti harus diatasin multikonya. Apakah harus dibuang variabelnya, atau ditambah datanya, atau dikurangi datanya. Jadi harus atasi dulu kasus multikolinearitas dari variabel-variabel tersebut. Nah, selanjutnya adalah asumsi IIDN. Yang pertama adalah residual berdistribusi normal. Nah, ini adalah sintaks R untuk mengecek residual berdistribusi normal dengan menggunakan beberapa diagram atau grafik. Yang pertama adalah histogram, kemudian adalah normal QQ plot, kemudian ada box plot. Nah, dari histogram ini kita kan lihat kalau datanya nggak simetris ya, kanan kirinya nggak simetris. Maka dapat dikatakan bahwa data tidak berdistribusi normal. Kemudian kalau dari sini beberapa data mendekati garis linier, tapi masih banyak yang menjauh dari garis linier. Nah, ini juga bisa dikatakan bahwa data tidak atau residual tidak berdistribusi normal. Begitupun dari box plot, banyak sekali outliernya. Nah, ini bisa dikatakan bahwa data atau residual juga tidak memenuhi asumsi distribusi normal. Nah, tapi misalkan ada orang lain nih, bilang, ini histogramnya bentuk lonceng kok. Berarti dia distribusi normal. Ini juga lebih banyak nih yang mendekati garis linier, berarti dia berdistribusi normal. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa menggunakan suatu pengujian yang ada hasilnya, ada nilainya nih yang bisa dibandingkan dengan p-value atau tabel begitu. Agar asumsi-asumsi orang-orang, ini normal, ini tidak. Nah, itu biasa sama nih kalau misalkan ada statistik ujinya kan udah selakek nih, sudah pasti normal atau tidak normal. Nah, itu biasanya kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilks atau underscore Darling. Biasanya kalau yang Kolmogorov-Smirnov itu jika ukuran sampelnya lebih dari 50, kalau yang Shapiro-Wilks itu ketika sampelnya kecil atau N-nya itu kurang dari 50. Seperti itu. Nah, uji asumsi normal. Yang pertama, hipotesisnya adalah residual berdistribusi normal, residual tidak berdistribusi normal, tingkat signifikansi 0,05, kemudian keputusan tolak H0 jika p-value kurang dari alfa.
Nah, uji asumsi normalitas residual ini bisa pakai Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilks. Nah, ini adalah statistik uji untuk mengecek apakah residual berdistribusi normal atau tidak. Yang pertama dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov, kemudian bisa Shapiro-Wilks atau Anderson-Darling, di mana ketiga pengujian ini memberikan hasil bahwa p-value kurang dari alfa, yang artinya tolak H0, yang berarti residual tidak berdistribusi normal. Sehingga perlu dilakukan suatu perlakuan agar nanti residual ini berdistribusi normal. Bisa pakai transformasi. Terus ternyata kalau tadi banyak outliernya berarti harus diatasin dulu outliernya. Mau dihapus atau seperti apa begitu. Jadi harus diutak-utak dulu datanya agar nanti setelah dicek ulang residualnya sudah berdistribusi normal. Nah, asumsi selanjutnya adalah residual identik. Pada model regresi yang baik, selisih antara data asli dan prediksi atau residual harus memiliki penyebaran yang stabil atau tetap di semua level data. Identik berarti homoskedastisitas, yang artinya adalah variasi residual tetap sama atau stabil. Kemudian kalau tidak identik berarti ada heteroskedastisitas, yang berarti variasi residual berubah-ubah. Misalnya makin besar gaji profesornya, makin berantakan, atau lebar tebakannya. Kemudian analogi sederhananya, kalau residual identik itu, semua tembakan atlet tersebut mengumpul dengan jarak yang konsisten di sekitar pusat sasaran, baik saat menembak dari jarak 10 meter maupun 50 meter. Jadi ada satu titik yang sama. Kalau tidak identik, itu berarti saat jarak dekat, tembakannya akurat nih, deket nih sama poinnya. Tapi kalau jarak jauh, tembakan ini malah berantakan, malah lebar. Nah, itu berarti variansinya tidak lagi identik. Berarti residualnya tidak identik, berarti ada heteroskedastisitas. Asumsinya tidak terpenuhi, begitu. Nah, ini adalah hipotesis dan keputusan dari uji asumsi residual identik menggunakan Brunsch-Pagan dan Glaser. H0-nya adalah varians residual identik. Kemudian H1-nya adalah varians residual tidak identik. Taraf substituensinya adalah 5%. Tolak H0 jika p-value kurang dari alfa. Nah, ini adalah sintaks R-nya. Jadi ini dengan menggunakan Brunsch-Pagan. Kemudian yang ini menggunakan uji Glaser. Dari dua pengujian ini terlihat bahwa p-value kurang dari alfa, yang artinya varians residual tidak identik. Jadi dua-duanya sama. Jadi ini juga tidak memenuhi asumsi juga, harus diatasi juga. Seperti itu. Nah, tadi kan dari uji statistiknya. Nah, ini kita lihat dari scatter plot-nya. Scatter plot antara residual dengan Y-fit-nya. Atau fit value-nya. Nah, scatter plot menunjukkan pola corong atau kipas. Jadi makin ke kanan kan dia makin membentuk corong ya. Yang menandakan bahwa variansi ini makin ke kanan ini makin berubah, makin besar. Jadi variansinya kan tidak identik. Sehingga dapat dikatakan bahwa data atau residual ini tidak identik. Karena variansinya tidak konsisten. Semakin ke kanan makin lebar, seperti itu. Jadi harus diatasi, harus ditangani. Seperti itu. Selanjutnya adalah residual independen. Residual dikatakan independen apabila tidak terdapat korelasi antara satu nilai error atau residual dengan nilai error lainnya dalam pengamatan yang berbeda. Dalam statistik, asumsi ini sering disebut sebagai asumsi non-autokorelasi. Nah, kriterianya terpenuhi jika residual menyebar secara acak di sekitar garis nol tanpa membentuk pola urutan tertentu. Kemudian tidak terpenuhi jika terdapat pola sistematis, misalnya residual positif cenderung diikuti residual positif lagi yang mengidentifikasikan adanya autokorelasi. Ini adalah sintaks R-nya. Jadi dari sini, lihat bahwa plot residual terhadap urutan waktu yang menyebar secara acak di sekitar garis nol.
sekitar garis 0 kan sini ya, tanpa membentuk pola sistematis atau siklis tertentu. Kalau dari grafik PACF ini terlihat bahwa leg-legnya ini kan leg ya, berada di dalam batas signifikansi. Batas signifikansi ini yang biru putus-putus ini menunjukkan bahwa tidak adanya korelasi yang signifikan antara residual. Sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi residual independen dalam model ini terpenuhi. Nah, selanjutnya untuk memastikan statistik ujinya. Ini adalah H0-nya residual bersifat acak, H1-nya adalah residual tidak bersifat acak, taraf signifikansinya adalah 5%, keputusnya adalah tolak H0 jika p-value kurang dari alfa. Nah, kalau tadi uji untuk melihat apakah residual independen atau tidak menggunakan uji rantes, jadi kalau datanya atau residualnya itu acak, berarti dia independen. Nah, selain itu, kita juga bisa melihat dengan uji Darwin-Watson. Nolnya adalah tidak terdapat autokorelasi, yang berarti residualnya independen. H1-nya adalah terdapat autokorelasi, yang artinya residualnya adalah tidak independen. Taraf signifikansinya adalah 5%, kemudian keputusannya tolak H0 jika p-value kurang dari alfa. Jadi boleh pakai ini atau dengan menggunakan statistik ujinya D yang nantinya akan dibandingkan dengan tabel DL dan DU dengan putusan sebagai berikut. Nah, berikut ini adalah hasil sintaks dan output dari uji residual independennya. Yang pertama adalah rantes. Jangan lupa untuk package DEX tools-nya diinstal dulu. Kemudian yang kedua adalah DW test atau Darwin-Watson test-nya. Nah, kedua hasil uji ini menghasilkan p-value yang lebih dari alfa. Kalau rantesnya kurang dari alfa, yang artinya tidak independen. Kalau Darwin-Watson-nya lebih dari alfa, yang artinya independen. Nah, kedua ini bisa berbeda, akan tetapi yang paling sering digunakan adalah Darwin-Watson test. Jadi kita pakai yang hasil dari Darwin-Watson test-nya. Meskipun rantes menunjukkan gejala non-acak, namun uji Darwin-Watson itu menggunakan atau mengkonfirmasi bahwa tidak ada masalah autokorelasi pada model. Mengingat data ini bersifat cross-sectional, jadi hasil Darwin-Watson lebih diutamakan untuk menjamin validitas model regresi. Jadi ada kalanya kita pakainya mengacunya pada uji Darwin-Watson-nya. Begitu ya. Nah, ini adalah reviewnya. Jadi kalau multikolinearitas itu terjadi multikolinearitas yang disebabkan oleh variabel year service dan years PhD karena VF-nya lebih dari 5, kemudian normalitas residualnya, grafisnya histogram tidak simetris, pada kiki plot tidak mendekati garis, pada box rule terdapat banyak outlier. Kemudian inferensinya hasil uji KS, AD, dan SW adalah tolak H0, maka residual tidak berdistribusi normal. Identiknya juga tidak identik, kemudian independennya juga tidak membentuk pola, sehingga hasilnya residualnya adalah independen. Jadi nanti harus diatasi dulu. Kalau nggak normal berarti harus diapakan? Oh, karena datanya banyak yang outlier, berarti harus dihilangkan atau seperti apa begitu. Kemudian atau transformasi. Kemudian kalau nggak identik juga harus diatasi, nggak independen juga harus diatasi. Kemudian setelah diatasi nih semuanya, di running ulang regresi linearnya, dimodelkan ulang. Oh, kalau ternyata sudah sesuai, berarti nanti biasanya R-square-nya itu akan semakin tinggi, karena kan modelnya sudah sesuai, sudah tepat nih. Ketika diuji asumsi, asumsinya maka terpenuhi semua, begitu. Kemudian perlu dilakukan seleksi variabel, adanya multikorias menyebabkan perbedaan tanda pada koefisien regresi. Yang harusnya searah jadi berbanding arah, begitu. Kemudian perlu lakukan penanganan residual yang tidak berdistribusi normal. Nah, tadi kan karena banyak outliernya, berarti ya outlier ya yang harus diatasi. Entah itu dihapus atau dihilangkan dari model. Kemudian perlu dilakukan penanganan heteroskedastisitas, misalnya dengan penggunaan GLS, begitu ya. GLS ini adalah general least square.
digunakan untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas, yaitu varians residual tidak konstan dengan memberikan bobot atau weighted pada observasi, sehingga menghasilkan estimator yang lebih efisien, tidak bias, dan konsisten dibandingkan dengan ordinary least square. Jadi seperti itu. Sekian materi dari uji asumsi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.